Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cahaya Ilmu. Channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan pelajaran. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Yerusalem, kota para nabi, tanah yang diberkahi, tempat doa ribuan tahun naik ke langit. Namun, pada suatu masa, kota ini tidak lagi dipenuhi di zikir. Ia dipenuhi jerit tangis dan darah. Tahun 1099 Masehi. Tentara salib memasuki Al-Quds, pedang diangkat, dan rahmat ditanggalkan. Muslim dan Yahudi dibantai tanpa ampun. Darah mengalir di jalanan kota suci. Hingga sejarah sendiri, seakan enggan menceritakannya kembali. Kabar itu menyebar ke seluruh negeri Islam. Namun tak ada pasukan besar yang bergerak. Tak ada persatuan yang bangkit. Umat terdiam. Bukan karena lemah iman, tetapi karena tercerai oleh ambisi dan perpecahan. Musuh tidak selalu menang karena kekuatan senjata. Seringkali mereka menang karena lawannya saling bermusuhan. Penguasa sibuk mempertahankan wilayah. Panglima sibuk menjaga tahta, dan Al-Quds ditinggalkan sendirian. Namun sejarah punya satu hukum yang tak pernah berubah. Ketika kezaliman mencapai puncaknya, Allah tidak langsung menurunkan keajaiban. Ia menyiapkan manusia, perlahan, dalam diam. Dan seringkali, manusia itu lahir jauh sebelum dunia menyadari bahwa ia sedang dibutuhkan. Di saat Al-Quds jatuh, di saat umat menangis tanpa pemimpin, dunia belum mengenal satu nama. Ia bukan raja, bukan jenderal besar, bahkan bukan tokoh yang dicari sejarah. Ia hanyalah bagian dari rencana Allah yang belum dibuka. Perang yang akan datang bukan hanya perang baja dan darah. Ia adalah perang iman melawan kesombongan, perang akhlak melawan kebiadaban, perang kesabaran melawan amarah. Dan pemimpinnya haruslah seseorang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan musuhnya. Dari dunia yang terluka, Allah akan membangkitkan seorang hamba. Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk menumpahkan darah, tetapi untuk mengembalikan kehormatan dengan keadilan. Dan namanya akan mengubah arah sejarah selamanya. Dari barat, gelombang datang membawa panji-panji salib. Ia bukan sekadar pasukan, ia adalah gerakan besar yang menyatukan karijan-karijan Eropa. Dalam satu tujuan, merebut tanah suci. Mereka datang dengan keyakinan, disiplin, dan organisasi yang rapi. Inilah perang salib. Bukan satu pertempuran, melainkan rangkaian perang lintas generasi. Ia digerakkan oleh agama, politik, dan ambisi. Disokong oleh logistik, propaganda, dan janji keselamatan. Al-Quds berada di tangan mereka. Benteng-benteng diperkuat, jalan-jalan dijaga. Dan kota para nabi itu dipaksa hidup di bawah bayang-bayang pedang asing. Sementara itu, dunia Islam terbelah. Mesir berjalan dengan jalannya sendiri. Syam terpecah oleh dinasti. Irak sibuk dengan intrik istana. Setiap wilayah menjaga kepentingannya. Sementara Al-Quds memanggil tanpa jawaban. Banyak yang memegang kekuasaan, namun sedikit yang memegang amanah. Tahta dipertahankan dengan tipu daya. Aliansi dibangun, lalu dikhianati. Dan jihad yang seharusnya suci, tereduksi menjadi slogan tanpa ruh. Musuh mempelajari medan. Musuh memperbaiki strategi. Musuh belajar dari kekalahan. Sementara sebagian umat terlena, mengira waktu akan menyelesaikan segalanya. Padahal waktu hanya memihak mereka yang bersiap. Di mimbar-mimbar, doa dipanjatkan. Di jalan-jalan, keluhan terdengar. Namun, seruan persatuan sering tenggelam oleh suara kepentingan. Seolah-olah umat lupa bahwa kemenangan selalu lahir dari kebersamaan. Sejarah tidak menunggu mereka yang ragu. Ia bergerak mengikuti hukum yang sama. Persatuan melahirkan kekuatan, perpecahan mengundang kehancuran. Dan ketika luka umat semakin dalam, takdir mulai mencari seseorang yang mampu menyatukan iman, akhlak, dan kepemimpinan. Nama lengkapnya adalah Al-Malik An-Nasir, Salah ad-Din Yusuf, Ibnu Ayub, Ibnu Sadi, Ibnu Marwan, Ibnu Yakab. Bukan sekadar rangkaian kata, melainkan jejak kehormatan yang diwariskan melalui amanah. Bukan melalui
mahkota. Nasabnya tidak berakhir pada singgasana. Tak ada raja di belakang namanya. Tak ada istana yang menyertainya sejak lahir. Ia berasal dari keluarga prajurit yang hidup dari kedisiplinan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Keluarganya berasal dari bangsa Kurdi, kaum pegunungan yang keras ditempa alam. Namun teguh memegang janji. Mereka dikenal bukan karena kemewahan, melainkan karena ketahanan dan kehormatan. Ayahnya, Ayub bin Shadi, adalah seorang komandan yang dihormati. Bukan karena kekuasaan, tetapi karena ketenangan dan kebijaksanaan. Darinya, Salahuddin belajar bahwa kepemimpinan adalah amanah sebelum kehormatan. Salahuddin lahir pada tahun 532 Hijriah, bertepatan dengan 1137 Masehi, di kota Tikrit, sebuah kota di tepi sungai Tigris. Tak ada gemuruh perayaan, hanya malam sunyi yang menyimpan rahasia besar. Ironisnya, pada malam yang sama ketika ia dilahirkan, keluarganya harus meninggalkan Tikrit. Keputusan politik memaksa mereka pergi. Seorang bayi membuka mata, dan takdir pertamanya adalah hijrah. Ia tidak tumbuh menetap di satu kota. Sejak kecil, ia mengenal perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain, dan tanpa disadari, setiap perjalanan sedang membentuk pandangannya tentang umat, negeri, dan persatuan. Ia tidak mewarisi tahta, namun ia mewarisi sikap rendah hati dalam kemenangan, tegar dalam kesulitan, dan setia pada prinsip bahwa kehormatan tidak pernah dibeli. Ia dijaga dari nasab yang bersih, dari kelahiran yang sunyi, dan dari hijrah yang pahit. Allah menyiapkan seorang hamba, bukan untuk satu negeri, melainkan untuk sebuah peradaban. Masa kecil Salahuddin tidak diisi oleh halaman istana. Ia diisi oleh perjalanan, oleh kota-kota yang berganti, oleh wajah-wajah yang tak menetap. Di usia dini, ia belajar satu hal: hidup bukan tentang memiliki tempat, melainkan tentang menjaga prinsip. Di rumahnya, tak ada kemewahan, namun ada disiplin. Tak ada pesta, namun ada adab. Orang tuanya menanamkan nilai yang sederhana: taat kepada Allah, jujur kepada manusia, dan rendah hati dalam segala keadaan. Berbeda dari bayangan banyak orang, Salahuddin kecil tidak dikenal sebagai anak yang haus perang. Ia lebih tertarik pada ilmu, pada bacaan, pada kisah para nabi dan sahabat. Pedang belum menarik perhatiannya, namun iman telah mengetuk hatinya. Masjid menjadi sekolah pertamanya. Di sana ia belajar mendengar sebelum berbicara, belajar duduk lama sebelum berdiri di depan, dan memahami bahwa ilmu tidak pernah lahir dari kesombongan. Karena sering berpindah, ia melihat banyak wajah kehidupan: pedagang, petani, prajurit, orang miskin. Ia belajar memahami manusia sebelum suatu hari ditakdirkan memimpin mereka. Latihan fisik datang perlahan, bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk membangun ketahanan. Ia belajar menahan lelah, menjaga emosi, dan menerima perintah sebelum suatu hari memberi perintah. Dari ayahnya, ia belajar keteguhan tanpa keras, keberanian tanpa kesombongan. Dan satu pelajaran terpenting, bahwa pemimpin sejati adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saat tak ada yang melihat, tak ada yang menepuk bahunya, tak ada yang meramalkan masa depannya. Namun justru dalam kesenyapan itulah jiwa kepemimpinannya ditempa, pelan, kuat, dan tahan uji. Ia tumbuh tanpa sorotan, tanpa gelar, tanpa janji kekuasaan. Namun dunia tidak tahu bahwa Allah sedang menyiapkan seorang pemimpin yang kelak mengubah peta sejarah. Salahuddin tidak mengejar peperangan. Ia tidak memburu pangkat. Namun sejarah sering memilih orang-orang yang justru tidak mencarinya. Ketika dunia Islam terpecah, takdir mulai menariknya keluar dari kesunyian masa mudanya. Ia berada di bawah naungan pemimpin besar, Nuruddin Zangi, seorang penguasa yang bermimpi menyatukan umat sebelum menghadapi musuh. Disinilah Salahuddin belajar, politik tanpa iman akan runtuh, dan kekuatan tanpa tujuan akan hancur. Mesir, negeri kaya, strategis, dan rapuh. Di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah, ia terjebak dalam konflik internal dan intrik istana. Nuruddin mengirim pasukan,
dan Salahuddin ikut, bukan sebagai pemimpin utama, melainkan sebagai pelayan amanah. Mesir bukan sekadar wilayah. Ia adalah labirin kekuasaan, pengkhianatan, kecemburuan, dan ketakutan, bercampur di setiap lorong istana. Di sini, pedang saja tidak cukup. Hati dan akal harus berjalan bersama. Ia tidak tergesa bicara, tidak berebut peran. Ia memilih mengamati. Siapa yang jujur, siapa yang berpura-pura, dan siapa yang menjual agama demi tahta ketika konflik memuncak. Banyak yang goyah, namun Salahuddin tetap setia pada amanah. Ia menolak bermain intrik. Baginya, kemenangan yang lahir dari kebatilan adalah kekalahan di hadapan Allah. Satu demi satu, para tokoh kuat tumbang, kekosongan kepemimpinan muncul. Dan tanpa ambisi, tanpa kudeta, tanpa tipu daya, nama Salahuddin mulai disebut. Ia diangkat bukan karena teriakan massa, melainkan karena kepercayaan, bukan karena keturunan, melainkan karena karakter. Seorang pemuda dari Tikrit kini memikul beban Mesir. Ia tahu, jabatan ini bukan hadiah. Ini ujian. Setiap keputusan bisa menyelamatkan umat atau menghancurkannya. Dan Salahuddin memilih jalan yang sulit. Reformasi, bukan balas dendam. Mesir kini di tangannya, namun musuh sejati belum muncul sepenuhnya. Perang salib masih membara, dan dunia belum tahu bahwa dari Mesir inilah akan lahir guncangan terbesar bagi penjajah. Baitul Maqdis, Mesir telah jatuh ke tangannya. Namun kekuasaan itu rapuh, sisa-sisa pengaruh lama masih berdenyut, dan kepercayaan umat belum sepenuhnya pulih. Salahuddin tahu, musuh terbesar bukan di luar negeri, melainkan di dalam jiwa dan sistem. Ia memilih jalan yang jarang dipilih penguasa. Reformasi tanpa pembantaian. Tak ada balas dendam massal, tak ada pembersihan brutal. Yang ia lakukan adalah membenahi, pelan, tegas, dan beradab. Selama bertahun-tahun, akidah umat di Mesir terpecah. Salahuddin tidak memaksa dengan pedang. Ia menghidupkan ilmu, menguatkan mimbar, dan membiarkan kebenaran berdiri dengan hujahnya sendiri. Ia mendirikan madrasah, bukan benteng. Ia mengangkat ulama, bukan penjilat istana. Baginya, ilmu adalah senjata paling tajam, melawan kebodohan dan fanatisme. Satu persatu, hati umat kembali menyatu. Bukan karena takut, melainkan karena percaya. Mesir mulai berdiri di bawah satu keyakinan dan satu tujuan besar di puncak kekuasaan. Ia tetap setia, ia tak mengkhianati Nuruddin Zangi. Tak memutus hubungan, tak menobatkan diri sebagai raja merdeka. Karena baginya, kesetiaan adalah fondasi legitimasi. Ia membangun pasukan, bukan sekadar kuat, tetapi berakhlak. Disiplin ditegakkan, kezaliman dilarang. Prajurit diajarkan bahwa kemenangan tanpa moral adalah kehancuran yang tertunda. Negeri yang dulu penuh intrik kini menemukan arah. Rakyat merasa aman, ulama merasa dihormati, dan pasukan merasa memiliki tujuan. Mesir tidak lagi sekadar wilayah, ia menjadi pusat kebangkitan. Namun di kejauhan, angin perang berembus, pasukan salib belum kalah. Yerusalem masih terjajah. Dan penyatuan ini bukan akhir cerita, melainkan awal peperangan sesungguhnya. Salahuddin telah membangun negeri. Ia telah menyatukan akidah. Ia telah menyiapkan pasukan. Kini, yang tersisa hanyalah satu ujian terakhir. Menghadapi musuh yang telah lama mencengkeram tanah suci. Kematian Nuruddin Zangi mengguncang dunia Islam. Penyatu umat telah tiada. Dan di balik duka, bahaya terbesar mengintai. Perpecahan kembali menganga. Syam terpecah. Para penguasa saling mencurigai. Ambisi lama bangkit dari tidur panjangnya. Sementara pasukan salib mengamati, menunggu umat Islam saling melemahkan. Ia dihadapkan pada pilihan berat. Diam dan melihat perpecahan menghancurkan umat, atau bergerak dan dituduh haus kekuasaan. Salahuddin tahu, niat akan diuji bukan oleh kata-kata, tetapi oleh sejarah. Ia bergerak tanpa propaganda, tanpa ancaman,
tanpa paksaan membabi buta. Satu kota demi satu kota, ia tawarkan stabilitas, keadilan, dan persatuan. Damaskus, jantung Syam. Siapa yang menguasainya, mengendalikan arah sejarah. Ketika kota itu membuka pintunya, tak ada darah yang tumpah, hanya doa dan harapan. Tidak semua menerima dengan lapang. Ada yang tunduk karena takut, ada yang menunggu kegagalan. Namun Salahuddin bersabar. Ia tahu, persatuan sejati butuh waktu untuk mengakar. Untuk pertama kalinya, Mesir dan Syam berdiri bersama, dua kekuatan besar dalam satu tujuan suci. Ini bukan sekadar aliansi politik, ini kebangkitan peradaban. Dari Yerusalem hingga pesisir, pasukan salib menyadari satu hal: umat Islam tidak lagi tercerai. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan berpindah sisi. Meski kekuatan telah terkumpul, Salahuddin tidak terburu menyerang. Ia menunggu saat yang tepat, karena perang tanpa kesiapan batin hanya melahirkan korban sia-sia. Narasi Fo'o menggantung, megah. Umat telah bersatu, pasukan telah siap, dan sejarah menahan napas. Karena benturan terbesar antara iman dan penjajahan sebentar lagi akan terjadi. Provokasi demi provokasi dilancarkan. Perjanjian dilanggar, kafilah diserang, dan darah kembali tertumpah. Salahuddin memahami satu hal: perang kini bukan pilihan, melainkan kewajiban untuk melindungi umat. Ia tidak tergesa mengejar musuh. Ia memilih medan, air, panas, dan jarak. Semuanya diperhitungkan, karena perang besar dimenangkan. Sebelum pedang pertama terayun, pasukan bergerak perlahan namun pasti. Tak ada teriakan liar, tak ada euforia buta. Setiap langkah diiringi doa, karena kemenangan bukan hasil jumlah, melainkan pertolongan Allah. Musuh dipancing ke medan gersang. Matahari menjadi sekutu, air menjadi kemewahan, dan kelelahan mulai menggerogoti barisan yang kehilangan arah. Di malam sunyi sebelum pertempuran, Salahuddin tidak berpesta. Ia berdoa, memohon agar kemenangan, jika datang, menjadi rahmat, bukan sumber kesombongan. Fajar menyingsing di Hatin. Debu terangkat, takbir menggema, dan dua kekuatan besar akhirnya berhadapan. Dalam pertempuran yang akan dikenang sepanjang masa, serangan tidak serampangan, pengepungan dipersempit, jalur mundur diputus, dan satu demi satu, barisan musuh mulai runtuh. Bukan oleh kekuatan semata, melainkan oleh kecerdikan. Pasukan yang datang dengan keyakinan palsu, kini dilanda kepanikan. Panji-panji jatuh, komando kacau, dan sejarah menulis kalimatnya sendiri. Kesombongan selalu berakhir dengan kehancuran. Kemenangan diraih, namun tidak ada pembantaian membabi buta. Tawanan diperlakukan dengan martabat. Musuh dikalahkan, bukan direndahkan. Inilah perang yang dipimpin oleh akhlak. Hatin telah jatuh, pasukan salib lumpuh, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, jalan menuju Yerusalem terbuka. Namun ujian terbesar baru saja dimulai. Yerusalem gemetar, bukan oleh dentuman meriam, melainkan oleh kenangan kelam. Puluhan tahun lalu, darah mengalir di jalan-jalannya. Kini, pasukan Islam kembali berdiri di hadapan temboknya, dan dunia menahan napas. Ia mengingat masa lalu, pembantaian, penistaan, namun ia juga ingat satu hal, bahwa Islam tidak dibangun di atas balas dendam, melainkan keadilan. Tidak ada serangan membabi buta, tidak ada pembumi hangusan. Setiap langkah dihitung untuk menekan tanpa menghancurkan, karena kota suci bukan untuk dihancurkan, melainkan diselamatkan. Pintu perundingan dibuka, ketakutan bertemu harapan, dan Salahuddin memilih jalan yang tidak dipilih banyak penakluk. Jalan kasih sayang yang berwibawa. Tidak ada pembantaian, tidak ada balas dendam. Penduduk dijamin keselamatannya. Tawanan ditebus dengan keadilan. Yerusalem jatuh tanpa teriakan kematian. Para saksi tak percaya. Inilah kota yang dulu direndam darah,
kini dibebaskan dengan rahmat. Bahkan, musuh pun terpaksa mengakui. Inilah kemenangan yang berbeda. Salahuddin tidak naik tahta, tidak berpidato kemenangan, ia bersujud di Masjid Al-Aqsa, mengakui bahwa kemenangan ini bukan miliknya, melainkan milik Allah. Simbol penjajahan diturunkan, namun kehormatan kota dijaga, tempat suci dilindungi, dan Yerusalem kembali menjadi tanah ibadah, bukan arena balas dendam. Di hari itu, Salahuddin membuktikan akhlak bisa lebih dahsyat daripada pedang paling tajam. Dan sejarah mencatat, bukan hanya siapa yang menang, tetapi bagaimana ia menang. Yerusalem telah bebas. Namun perjuangan belum berakhir, karena mempertahankan nilai jauh lebih berat daripada merebut kota. Kota suci telah dibebaskan. Panji kemenangan berkibar, namun Salahuddin tidak larut. Dalam euforia, ia tahu kemenangan sering menjadi ujian yang lebih berat daripada kekalahan. Ia tidak membangun istana megah, tidak menimbun harta, tidak memisahkan diri dari rakyat. Ia hidup sederhana, seolah dunia belum pernah ia taklukkan. Saat para pencatat memeriksa hartanya, mereka terdiam. Hampir tak ada yang tersisa. Semua telah diberikan untuk jihad, untuk fakir, untuk umat. Ia meninggalkan dunia dengan tangan kosong, namun nama yang penuh cahaya. Meski sakit mulai melemahkan tubuhnya, ia tetap memikirkan umat, mengatur wilayah, menjaga persatuan, dan mengingatkan para penerus bahwa kekuasaan tanpa amanah adalah kehancuran yang tertunda. Di malam-malam terakhirnya, tidak ada ratapan dunia, tidak ada penyesalan kekuasaan. Yang ada hanyalah doa agar Allah menerima amal yang sedikit dari hamba yang penuh kekurangan. Ketika fajar menyingsing, nafas itu perlahan berhenti. Tidak di medan perang, tidak di atas singgasana, namun di kesederhanaan. Sebagaimana ia menjalani hidupnya, Damaskus terdiam. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada dentuman genderang. Yang terdengar hanya kesadaran pahit. Seorang pemimpin sejati telah pergi. Ia tidak mewariskan istana, tidak meninggalkan emas, namun ia mewariskan sesuatu yang jauh lebih abadi. Teladan kepemimpinan yang tunduk kepada Allah dan adil kepada manusia. Salahuddin telah pergi, namun namanya tidak pernah mati. Karena pemimpin sejati tidak hidup dari tahta, ia hidup dari nilai yang ia tinggalkan. Waktu berlalu, dinasti runtuh, peta dunia berubah, namun ada nama yang tetap disebut dengan hormat. Bukan karena ia menang perang, melainkan karena ia menjaga nilai. Bahkan mereka yang pernah berperang dengannya mengenang Salahuddin bukan sebagai penjagal, melainkan sebagai satria berakhlak. Sejarah jarang sepakat, namun pada satu hal ini ia bersatu. Yerusalem kembali menjadi kota ibadah, bukan kota pembantaian. Masjid dijaga, gereja dilindungi. Karena pembebasan sejati tidak menghapus perbedaan, ia menjaganya dengan adil. Salahuddin mengajarkan satu pelajaran mahal. Pemimpin besar tidak diukur dari wilayah yang direbut, tetapi dari jiwa yang ia selamatkan, termasuk jiwanya sendiri dari kesombongan. Di zaman penuh amarah, ia memilih kesabaran. Di saat kekuasaan memabukkan, ia memilih amanah. Dan di tengah kemenangan, ia memilih sujud. Mungkin ia tidak akan bertanya, siapa yang paling kuat, namun siapa yang paling adil. Bukan siapa yang paling keras, namun siapa yang paling bertanggung jawab. Ia wafat tanpa harta, namun meninggalkan kekayaan yang tidak bisa dicuri zaman, keteladanan. Dan selama nilai itu hidup, Salahuddin tidak pernah benar-benar pergi. Karena sejarah bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita memilih menjadi manusia.